Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 10 sampai 12. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siap menjadi orang hebat? Siap. Orang keras. Siap menjadi orang hebat? Siap. Siap menjadi orang yang sukses? Siap. Siap menjadi orang yang berhasil? Siap. Kalau kalian siap, sudah 3 hal kalian tahu. Yang pertama apa? Yakin. Yang pertama apa? Yakin. Yang kedua? Istiqomah. Yang ketiga? Sabar. 3 anak tangga sudah kamu lalui. Yakin, istiqomah, sabar. Saya kasih contoh bagaimana orang-orang sabar. Coba lihat Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu diuji dengan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Diuji dengan apa? Dengan sebuah penyakit. Allah kasih ujian dengan sebuah penyakit. Kulitnya, badannya itu dimakan ulat. Bisa dibayangkan, ulat. Saking sabarnya Nabi Ayyub di saat ulat yang memakan kulit dagingnya jatuh ke tanah, diambil. Ya Allah, kasihan kamu gak makan. Diambil, ditaruh di kulitnya. Diambil itu ulat yang jatuh yang sedang makan kulit dagingnya itu diambil. Bisa dibayangkan anak-anak. Yang hanya tidak termakan oleh ulat itu hanya hatinya. Habis kulit dagingnya dimakan ulat. Tapi apa namanya? Tidak perlu mengeluh ya. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah, makhluk Allah masih mau makan kulit saya dan daging saya. Ini contoh yang sabar. Contoh yang lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Bisa dibayangkan seorang ayah Allah perintahkan menyembelih putranya, menyembelih kamu. Apa yang akan terjadi? Inni ara fil manam adbahuka fanzur mada tara. Anakku kata Nabi Ibrahim, aku semalam bermimpi. Bermimpi apa kata Nabi Ismail? Wahai abahku, wahai ayahku, bermimpi aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau, wahai Ismail. Diuji kesabaran Nabi Ibrahim dan diuji kesabaran putranya Ismail. Tapi sebagai anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang taat kepada kedua orang tuanya, apa jawaban seorang anak? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kata Ismail, kalau itu perintah Allah, wahai abahku, jangan ragu-ragu, ayo kerjakan. Sembelih aku, wahai ayahku. Potong leherku, gak apa-apa kalau memang itu perintah Allah. Hebat kan? Hebat kan? Seorang pemuda yang seperti kamu, persis besarnya Nabi Ismail, seperti Ali, Akbar, seperti kamu, masih 6-7 tahun, sudah mulai disembelih oleh ayahnya. Tapi sebagai anak yang sabar, anak yang taat kepada Allah, apa jawabannya? If'al ma tu'mar, kerjakan, laksanakan ayah. Enggak usah ragu, enggak usah ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau pasti mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Itu contoh-contoh orang yang sabar. Ya. Tapi apa buah dari kesabaran? Lihat sekarang Mekah. Buah dari kesabaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lihat sekarang bagaimana tanah suci Mekah dan Madinah. Itu adalah buah dari kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang dulu tidak ada kehidupan, batu-batu, gunung batu cadas. Ya, jangankan ada orang melintas, orang pun nggak ada sama sekali. Jangankan nggak ada sama sekali, nggak ada kehidupan.
maka buah dari kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail sekarang dua tanah suci Mekah dan Madinah menjadi mercusuar dunia. Semua orang dunia datang ke sana. Itu apa artinya? Itu berkat dari kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi tidak ada sia-sia anakku. Kamu bangun malam, kamu sabar, tidak ada sia-sia. Tidak ada sia-sia. Jadi sudah ada 3, ya. Apa yang pertama? Yakin. Apa yang pertama? Yakin. Yang kedua? Istiqomah. Istiqomah. Yang ketiga? Sabar. Yang terakhir yang harus kamu lalui anak tangga kehidupan adalah ikhlas. Dari jam 3 kamu alhamdulillah ikhlas, gak ada yang butuh. Ustaz, apa dibangun lagi nanti tidur di bawah, kamu berarti ada ikhlas. Ya, kurang tidur, kurang ini, harus mandi, harus ini. Ya, semua harus dilakukan dengan ikhlas. Mari kita lihat bagaimana contoh orang ikhlas yang dicontohkan oleh Imam Asy'ubi. Ya, Imam Asy'ubi ini anak-anakku, dia mau masuk pintu surga, baru mau masuk pintu surga saja, dia dikawal oleh jutaan para malaikat. Dikawal, ya, mau masuk pintu surga dikawal jutaan para malaikat. Di saat mau masuk pintu surga, kata seorang malaikat teriak, wahai Imam, berhenti sejenak, jangan dulu masuk pintu surga. Saya mau bertanya kepadamu, Imam, kamu tahu tidak? Kamu mau masuk surga dikawal oleh jutaan malaikat, apa sebabnya? Kata Imam Syuubi, ya karena saya sering puasa setiap hari. Kata malaikat, bukan itu Imam. Oh iya, karena saya sering melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Kata malaikat, bukan itu juga Imam. Coba pikir wahai Imam, kenapa sebabnya? Oh iya, karena saya sering haji dan umroh. Kata malaikat, bukan Imam. Oh iya, karena saya sering bangun malam tahajud. Bukan juga wahai Imam, bukan itu semuanya. Kata Imam Syuubi, apa yang kalau bukan itu? Coba ingat-ingat, kata malaikat. Ingat enggak wahai Imam, di saat engkau keluar dari rumahmu, dari pintu rumahmu menuju Masjidil Haram untuk sholat tahajud di malam itu, dan saat itu udara dingin banget, di bawah 0 minusnya, dingin banget. Engkau menggigil Imam. Dan di saat engkau melintasi jalan-jalan menuju Masjidil Haram, engkau tersandung dengan kucing yang mau mati kedinginan. Apa? Kucing yang mau mati kedinginan. Apa yang dilakukan Imam Syuubi? Dia melepaskan jubahnya, melepaskan sorbannya yang sedang dibalut di kepalanya. Kemudian sorban itu dibalutkan kepada kucing yang mau mati kedinginan. Dia lakukan dengan ikhlas, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dibalutkan kepada kucing yang mau mati kedinginan. Akhirnya kucing ini mau mati tidak jadi. Itu yang menyebabkan Imam Syuubi mau masuk surga, diantar oleh jutaan para malaikat. Apalagi kamu, kalau di pesantren kamu lakukan semua kegiatan pesantren dengan ikhlas, disuruh oleh ustaz dilakukan dengan ikhlas, menyapu bersihkan pesantren dengan ikhlas, bangun malam dengan ikhlas, baca Al-Quran dilakukan dengan ikhlas, maka apa jaminannya? Allah akan memberikan sesuatu yang maha luar biasa. Jadi yang keempat apa? Ikhlas. Ya. Sekali lagi, yang pertama apa? Yakin. Lagi yang pertama apa? Yang perempuan yang pertama apa? Yakin. Yang putra yang pertama apa? Yakin. Yang kedua? Istiqomah. Yang ketiga? Sabar. Yang keempat? Ikhlas. Jadi anak tangga yang keempat harus kamu lakukan selama kamu di pesantren. Harus yakin dengan pesantren, percaya dengan majlis kiai dan guru. Ya. Yang kedua apa? Istiqomah, ngajinya istiqomah, sholatnya istiqomah, puasanya nanti Senin Kamis istiqomah, sholat tahajudnya istiqomah. Kemudian yang ketiga sabar. Yang terakhir ikhlas. Siap? Siap? Musta'in? Kalau saya hal anta musta'in? Na'am, ana musta'in.
Hal anti musta'idah? Na'am, ana musta'idah. Ya, kayak kemarin doa yang putra. Hal anta musta'id? Musta'id. Na'am, ana musta'id. Ayo yang keras. Lagi. Hal anta musta'id? Na'am, ana musta'id. Hal anti musta'idah? Lagi. Hal anti musta'idah? Semua harus siap, ya. Jadi semua harus siap. Jadi sekali lagi anak-anakku, kalau menjadi orang berhasil harus melalui 3 hal. Kalau kami menjadi orang yang sukses harus melalui 4 hal. Yang pertama yakin, yang kedua istiqamah, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Coba, kalau kita ingin jadi orang yang berhasil, pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang putri. Kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses, yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, putra. Kalau kita ingin menjadi orang berhasil, yang pertama apa? Kurang tegas, saya kalah sama yang putri. Yang pertama apa? Bisa melewati tangga 4 ini, saya yakin 1000%, bukan hanya 100%. Kiai yakin 1000% pasti kamu jadi orang berhasil. Ya, kiai bukan 100%, 1000%. Kalau kalian sudah bisa melewati 4 anak tangga ini, yakin, istiqomah, sabar dan ikhlas, kiai yakin 1000% kamu pasti menjadi orang berhasil. Insya Allah. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Siap. Baik. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Yang putri? Ada yang bertanya putra? Yang bertanya putra? Baik. Kalau nggak ada, jadi nanti acara hari ini apa? Ustaz? Lomba. Voli air, tahan tawa, sama stand up. Lomba. Jadi jangan lupa Ustaz dipersiapkan untuk menghadapi tamu. Tamu ini kalau nggak hari Senin Selasa. Jadi latihannya ya, latihan lagu pondokku dan semuanya. Kemudian tampil anak-anak kelas 3 tampil di masa doa Anaba. Kita Anaba jangan mengecewakan. Nanti ada tamu aku ini. Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada silakan mempersiapkan. Kalau nggak nanti dulu ya. Akhir tadi nanti bagi kelas 1 ada di Dewan Guru dan di atas teman-teman lagi. Ya. Sekali lagi anak-anakku, kebersihan dijaga. Nanti kita kumpul ustaz-ustaz atau ustazah, kita kumpul membuat tata tertib kamar mandi. Nanti diketik, di-print, ditaruh di kamar mandi. Bagaimana tata tertib menggunakan kamar mandi? Kamar mandi saya minta selalu bersih dan tidak boleh ada sampah dan semacamnya. Ini ustazah kamar mandi sudah bisa dibagi. Saya belum lihat nama-nama anak kamar mandi 1, 2, 3 siapa yang belum ada. Ya, yang putih juga sudah, yang putra juga sudah dibagi. Paham semuanya ya? Kemudian yang kedua, tempat-tempat kamar harus rapi. Sehabis setiap tidur tidak boleh berantakan. Kiai selalu akan memonitor dan akan melihat setiap saat akan masuk ke kamar-kamar kalian. Saya akan lihat siapa kamar yang paling berantakan. Kalau bisa Ustaz kamar anak-anak putra juga sering dilihat, adakan penilaian 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Siapa kamar yang paling bersih, siapa kamar nabina yang paling bersih. Ya, kita kasih hadiah. Ya, juga yang putri, 2 penilaian kamar dan kamar mandi siapa yang paling bersih. Ya, paham ya? Saudara ya, tolong kayak gitu. Dikasih penilaian. Nanti Kiai juga akan menilai. Baik, ini saja yang perlu Kiai sampaikan. Sudah jam 10 menit dan waktu duha sudah masuk. Suruh jam 6 3 menit dan sekarang sudah masuk waktu duha. Baik, mudah-mudahan bermanfaat.
Setiap ada kiai di pesantren, sholat tahajudnya berjamaah di sini. Kan? Setiap ada kiai di pesantren, sholat tahajud kita berjamaah di sini. Dan minimal sholat isya, sholat subuh, dan sholat tahajudnya berjamaah di sini. Baik putra ataupun putri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.